Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sama-sama kita bacakan surah Husur yang melanjutkan dengan bacaan akidah. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada Nabi kita, di akhir nanti kita akan mendapat syafaatnya dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, bersama-sama kita menikah saja pada cerita kita, yaitu penyampaian materi yang pada malam hari ini kita sampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Dirun. Padanya dapat kami persilakan. Ya, silakan kopinya diminum. Tuh ada singkong, minta dimakan singkongnya. Iya, banyak semua ngaji santai nih. Oh, kalau dia udah sampai kemana-mana, ini Jerman nih kita. Apa masuk ini? Amin. Tujuannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada pembawa acara Pak Saryanto, yang saya hormati Sayyidul Bait Pak Ustaz Satiri, pimpinan Majelis Taklim Bapak Haji Nurdin, juga yang saya hormati para guru kita Pak Ustaz Haji Sukiri, juga kepada para haji dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan rahmat kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah Allah membukakan hati kita, Allah meringankan langkah kaki kita, sehingga kita sampai di majlis malam Rabu, yaitu majlis At-Taqwa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tanqihul Qaul, ya. Tanqihul Qaul, itu babnya bab zikir, bab zikir.
keutamaan berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fajkuruni ajkurkum washkuruli wala takfurun. Itu surah Al-Baqarah ayat 152, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir memang banyak bagian. Ada yang mengatakan 3 bagian, ada yang juga mengatakan sampai 4, 5, 6 bagian. Jadi karena kita pengetahuan, tentunya kita selaku umat muslim yang dikatakan orang beriman, tentu kita harus memahami yang namanya keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zikir yang namanya zikir hati, ada lagi zikir lisan, ada lagi zikir perbuatan, ada lagi zikir zali, ada lagi zikir khofi, dan ada lagi zikir hakiki. Zikir jadi kurang lebih ya ada 3, ada 4, bahkan sampai 6 ya. Jadi ada zikir dimati ya, zikir hati ya. Zikir hati ini adalah zikir yang selalu ingat hati kita kepada Allah, baik itu diucapkan pakai lisan ataupun tidak diucapkan dengan lisan. Zikir hati, kita selalu ingat kepada Allah di hati kita. Lalu kita bisa juga kita ucapkan dengan lisan kita. Di hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenungi kita, tafakur, merenungi tentang keagungan Allah. Contoh aja yang sederhana, kita bisa merenungi kalau kita petani menanam batang singkong, kita hanya menancapkan batang singkong, tapi dihujani, kemudian dia berakar, lalu bersemi, tumbuh daun, dan akhirnya dipanen seperti yang kita rasakan hari ini. Itu kita renungkan. Itu namanya zikir hati. Kita berzikir, merenungi tentang kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati kita selalu begitu. Gitu. Ya. Kemudian zikir lisan. Nah, zikir lisan ini adalah zikir ucapan. Ya, ada tasbih, zikir amalan yang kita lakukan setelah kita sholat. Minimal kita setelah selesai sholat wajib kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kita ada doanya, Allahumma ij'ab anil hambal hazard. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa kebingungan kita ketika kita selesai sholat. Kita kan selalu kadang-kadang yang ada bingung karena kita nggak yakin bahwa sesuatu yang kita bingungkan itu sebenarnya tidak terjadi kalau kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bingung, ingat aja dah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan masuk ke jiwa kita, ke otak kita, bahwasanya segala sesuatu yang kita bingungkan
Kalau kita kembalikan kepada kekuasaan Allah, insya Allah Allah yang akan menjamin. Dari situ kayak habis sholat kita kanan tengok kiri, nah di situ minimal ada yang namanya zikir lisan. Astaghfirullahaladzim. Itu kan zikir lisan minimal tiga kali. Artinya itu, ya Allah, ampunilah aku. Engkau adalah maha aku. 3 kali. Itu kita resapi. Nah, namanya zikir. Kita resapi. Jangan astagfirullahaladzim. Itu kurang diresapi. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ditambah lagi min jami'il ma'asyi wa junub. Tambah lagi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tulisan Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Engkau adalah yang maha hidup. Ya. Wa atubu ilaihi, ya Allah, ampuni segala dosa. Ma'asi. Ya, ma'asi itu artinya ain kemudian sod, ya, itu bukan sin, sod. Ma'asi artinya maksiat. Ya Allah, ampunilah kami dari dosa dan maksiat. Wa dzunub. La haula wa la quwwata illa billah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita resapi, rasanya kita setelah sholat rasanya girang, jembar hati kita. Karena apa? Segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'i ma'asi wa junub la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita kan banyak dosa dan banyak maksiat. Kita kadang-kadang nggak ngaku aja. Padahal kita banyak berbuat maksiat terhadap diri kita sendiri. Maka kita wajunu min jami'il ma'asyi. Ma'asyi itu maksiat. Wajunu dosa. Nah, wala quwwata illa billah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita kembalikan kepada Allah. Sambung Allahumma aizilni minan nar. Allahumma aizilni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah saya dari api neraka. Disambung lagi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, ya, Engkau adalah sumber dari keselamatan. Wa minkas salam, keselamatan dari Engkau. Wa alaika ya'udu salam, maka kembali juga keselamatan kepada Engkau. Kalau itu kita hayati, kita mantas salam, minkas salam. Di sana kita minta dimasukkan ke dalam surga jannati. Ya kan gitu ya. Di situ Pak, kalau kita berzikir secara lisan, kita pahami, kita hayati. Kalau zikir kita biasakan saja zikir ya. Kayaknya kurang meresap kita biasakan. Allahumma anta salam minka salam salam baik Rabbana bisalam. Apalagi terburu-buru. Tapi kalau kita resapi, Allah sumber segala keselamatan. Keselamatan dari Engkau, ya Allah, dan keselamatan akan kembali kepada Engkau. Ya.
Dan masukkanlah kami ke surgamu ya Allah. Itu Allah mantas salam mengkas salam bahena robbana bismillah. Pelan-pelan, zikirnya pelan-pelan ya. Jangan kita sekedar hafal doang. Ini kan ngaji nih Pak ya. Jangan kita sekedar hafal doang, tapi lembar dua lembar kita pahami ya. Kita pahami ya, kita lazimi sehingga menjadi rangkaian ibadah yang benar-benar. Itu namanya zikir zikir perbuatan, yaitu melalui perbuatan kita. Zikir perbuatan ya sholat, puasa, zakat, memberi pertolongan, bersedekah, itu namanya zikir perbuatan utama. Dan zikir ini adalah sebuah pintu masuk ke surga. Zikir perbuatan, zikir lisan, zikir hati. Berzikir perbuatan, zikir apa lagi? Zikir apa tadi? Zikir yang apa tuh? Yang hakiki ya. Hakiki. Kalau zikir hakiki itu adalah zikir seluruh jiwa dan seluruh jiwa. Seluruh jiwa baik rohani maupun jasmani, dimanapun, kapanpun. Wah ini udah zikirnya kelas tinggi. Udah. Bisakah kita belajar? Kita belajar. Termasuk saya pribadi belum bisa ini zikir secara hakiki. Kadang-kadang kita kalau lagi dengerin musik lupa. Kita zikir kepada Allah. Enak banget musik. Apalagi zaman sekarang lagu-lagunya, apalagi kendangnya rampak. Wah udah lupa itu sama zikir hakiki. Jasmani kita, rohani kita berzikir. Ya. Kalau zikir jari, pujian, alhamdulillah, subhanallah, saya terima rezeki hari ini. Ya, itu namanya zikir jari dengan ucapan jari. Ya. Kalau zikir khafi itu hati. Ya, hati bisa diam saja atau bisa juga lewat lisan. Itu zikir khafi. Jadi zikir bagian-bagian zikir seperti itu Bapak. Minimal kita zikir tadi setelah sholat mengucap istighfar. Sebab orang biar bagaimanapun ketika dia mengucap istighfar pasti dia akan sadar. Coba kita lagi marah atau orang sebelah menyebut, tidak kan bahasanya? Kan bahasa gitu. Nyebut apa lu? Nyebut. Nah, nyebut itu namanya istighfar. Artinya ketika orang sudah istighfar, insya Allah kan sadar. Marah-marah kadang-kadang membabi buta. Ya kan kalau kita marah-marah emosi, maksudnya nggak bisa tahan. Marah apa baik, ya kan? Tapi suruh istighfar, insya Allah. Ya kan? Karena marah-marah itu adalah setan kita. Ketika kita ingat, insya Allah reda semuanya. Wah, jadi kalau udah istighfar berarti sudah sadar. Gitu. Banyak kita diperintahkan selalu memohon ampun kepada Allah, yaitu kalimatnya adalah astagfirullahaladzim. Beda dengan astagfirullah kaget. Kalau itu masih bagus, kalau yang lain diucapin ya ini kalau istighfar kaget beda lagi, tapi masih bagus. Kaget masih istighfar masih bagus ya. Ketimbang kaget nyebut yang lain. Nah, bagus banget itu kalau kaget nyebut istighfar. Jadi Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, tadi Allah berfirman, fajkuruni ajkurkum washkuruli wala takfurun. Di surah Al-Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kamu kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukur kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Berjanji Allah ya, siapa yang banyak bersyukur nikmatnya akan ditambah. Apa itu aja dah, kita ingat. Kalau kita banyak bersyukur, insya Allah nikmat Allah akan ditambah. Nah, mengenai ayat ini banyak ini berselisih mengenai tafsirnya nih. Banyak sekali nih, ada berapa ini? Ada puluhan ini pendapat Al-Abbas,
Ingatlah kepadaku dengan taat kepadaku, maka aku ingat kalian dengan pertolonganku. Kalau Ibnu Abbas berkata demikian tafsirnya. Kalau Sa'id bin Jubair, muridnya berkata, ingatlah aku dengan taat kepadaku, maka aku ingat kalian dengan ampunanku. Jadi kalau Ibnu Abbas mengatakan tafsirnya, kalian ingat dengan pertolonganku. Kalau Sa'id bin Jubair, ya, ini kalian ingat kepada ampunanku. Itu beda-beda tafsirnya. Fudail bin Iyad berkata, ingatlah aku dengan taat kepadaku, maka aku ingat kalian dengan pahalaku. Jadi beda-beda tafsirnya. Banyak sekali itu. Apa ini? 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Nah, banyak perbedaan tafsir, tapi intinya adalah sama. Ya. Kemudian hadis di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, zikrullahi alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisnun minas syaitan wa hirzun minan niron. Yang artinya zikir kepada Allah itu bendera iman, kebebasan dari kemunafikan, lindungan dari setan, dan penjaga dari neraka. Sekali lagi artinya ya, zikir kepada Allah itu bendera iman, kebebasan dari kemunafikan. Jadi orang yang berzikir itu tandanya orang itu beriman dan dia adalah bebas dari kemunafikan. Pasti orang yang berzikir dia jauh daripada kemunafikan. Kemudian lindungan dari setan dan penjaga dari neraka. Kalau kita zikir itu pertama juga dilindungi dari godaan setan dan penjaga dari neraka. Itu hadis Nabi ya, zikrullah alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisnun minasyayatin wa hirzun minan niron. Hadis yang pertama. Bab dalam bab ini kan hadisnya 10 kalau kita Qaul. Terus hadis berikutnya, afdhalul zikri zikrul khafi. Zikir paling utama itu adalah zikir yang sama. Jadi zikir khafi itu zikir sama. Jadi bisa diam saja dalam hati, juga bisa diucapkan dengan lisan. Jadi sama dia. Ini namanya zikir khafi, zikir paling utama. Jadi zikir hati bisa diam saja dalam hati, bisa juga diucapkan. Beda tadi dengan zikir hati. Ya, zikir hati itu ya zikir yang selalu ingat kepada Allah, yang memikirkan ingat kepada Allah ya. Itu melalui renungan, itu namanya hati kita. Tadi yang kita tanam batang singkong, kita renungi. Kemudian laut, kalau kita memandang laut kita renungi ya. Kemudian kelahiran kita, atau kita melihat orang lahir dari tidak punya apa-apa, kemudian terus mulai matanya melek, kemudian dikasih gigi, bisa berjalan, dan seterusnya. Itu kita renungin. Itu namanya zikir hati. Iya, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala direnungin. Itu namanya zikir hati. Ya, bisa manis dari gulai. Siapa yang gulai? Laut airnya asin, air sumur nggak asin. Tapi di laut asin juga sumur ya. Asin juga kalau di laut. Jadi itu Bapak hadirin renungan, Nabi zikir hati. Ya, zikir hati. Kemudian di sini Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa zikir samar itu tidak dilaporkan oleh malaikat. Biasanya kan dengan perbuatan kita apapun dilaporkan oleh malaikat. Siapa yang laporkan? Malaikat Raqib Atid. Itu biasa kan mencatat.
Ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat keburukan. Kalau ini tidak dilaporkan, kata saya Abdul Qadir, dilaporkan mereka sebab mereka tidak mengetahuinya, karena kan hati. Ya. Karena itu zikir sama itu antara hamba dan Tuhannya. Sama juga kita puasa. Ya, puasa itu tidak perlu dilihat orang. Puasa itu kata Allah urusanku. Kalau kau puasa benar-benar maka pahalanya aku yang berikan. Gak penting orang lain tahu. Nah itu puasa. Nah, sama itu zikir di situ termasuk zikir gitu. Ya kita berzikir, malaikat tidak ngelaporin. Ya itu urusannya Allah dah. Ya Allah udah tahu dah gitu. Ya. Gitu aja Pak, 2 aja. Banyak-banyak repot, ntar gak muat di channelnya. Di channelnya. Jadi kalau banyak semuanya malam ini rasanya nggak muat ya, jadi ilmu dikit-dikit. Iya, banyak ngaji. Ya, kalau keberatan ilmu repot nih. Ya, itu aja Bapak hadirin sekalian mengenai zikir. Mudah-mudahan kita bisa memahami khususnya diri pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga kita tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali banyak kesalahan. Kiranya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, majelis takwa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Makhirun, itu tentang kajian-kajian zikir ya, yang mana dalam firman Allah surat Al-Baqarah, "Fadkuruni wazkurkum Fadkuruni adkurkum waskuruni wa la takfurun." Yang mana kita biasanya dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak luput dari berzikir, apalagi kita yang selalu menjalankan sholat 5 waktu ya, tentunya di akhir sholat kita sama-sama kita tidak lupakan bersama-sama berzikir. Jangan kata Ustaz sendiri mah Allahumma laka siaran dari katanya. Biasanya begitu, apalagi udah ada sambar kondangan tuh biasanya kalau asar ya, Allahumma laka siaran, zikirnya dilupain ya. Ya mudah-mudahan apa yang telah sampaikan oleh guru kita tentunya ilmu-ilmu yang bermanfaat dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati dan